Shalom dan selamat malam. Dari Gereja Toraja Jemaat Dadi, saya menyapa kita dengan penuh kasih. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Malam ini lewat Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, bagimulah segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami semua. Malam ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menjiwai kehidupan kami dan kami hidupi di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya telah memilih dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Berbahagia kita ketika kita senantiasa mendengar firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah penyucian bait Allah yang dikisahkan dalam Injil Yohanes yang kita baca saat ini agak berbeda dengan kisah dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Inti dari penyucian bait Allah, baik dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes, adalah bahwa gereja harus menjadi rumah Tuhan. Bukan dalam bahasa Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, yang mengatakan sarang penyamun, bukan jadi sarang penyamun. Nah, Yesus dalam narasi kitab Injil
yang kita baca tadi, saya bisa atau kita bisa membayangkan diri Yesus yang biasanya ketika ia berjumpa dengan orang banyak penuh dengan tatapan yang sayup. Tapi dalam Injil ini kita akan menemukan fakta yang berbeda. Faktanya adalah bahwa di depan bait Allah, rasanya mata Yesus itu tidak sayup lagi. Tidak teduh lagi bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Mata Yesus yang biasanya sayup, tidak sayup lagi. Tetapi kita bisa membayangkan dalam suasana kemarahan itu bisa membelalak. Tidak mungkin dia akan senyum lagi bagi banyak orang ketika itu. Nah, karena itu apa yang mau dikatakan saudara-saudara melalui pembacaan kita pada malam ini, bahwa sarang penyamun itu sebenarnya intinya berbicara tentang untung rugi. Nah, karena itu setiap penyamun selalu berpikir untung rugi dalam bentuk apapun. Penyamun dalam batasan-batasan yang verbal maupun penyamun-penyamun dalam batasan yang non-verbal tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar di sini. Kita sudah bisa membayangkan, kita sudah bisa menyaksikan bahwa penyamun yang selalu kita lihat itu dalam kisah Injil ini, penyamun selalu identik dengan untung rugi. Ke gereja untungnya apa? Misalnya, ruginya apa? Kalau kita jadi majelis gereja, jadi penatua, jadi diaken, apa untungnya? Apa ruginya? Maka ketika di gereja kita sudah berpikir untung rugi, Bapak Ibu yang kekasih, di sanalah sebenarnya sarang penyamun itu sedang terjadi. Jadi kalau saudara kebaktian dan saudara merasa rugi di dalam kebaktian, sebenarnya itu adalah penyamun. Kalau saudara diberi tugas untuk melayani di pagi hari lalu kemudian diberi lagi tugas pada sore hari, lalu saudara menganggap atau merasa rugi, itu juga penyamun kecil-kecilan. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, rombak. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu kata-kata Yesus. Namun sering Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara, orang mengartikan ketika kita membaca firman Tuhan khususnya dalam Injil ini, ketika kita membaca dan memahami perkop ini, orang banyak mengartikan bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah sebuah amarah. Dan di dalam kitab Injil Yohanes itu memang nyata kita bisa baca bagaimana Yesus marah ketika itu. Sehingga karena di pandangan orang Yahudi Yesus marah, maka orang Yahudi memang hanya melihat Yesus itu atau melihat kemarahan Yesus itu sebagai fisik saja. Fisik mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana mungkin 46 tahun orang membangun bait suci ini. Lalu dia mau bangun hanya dalam 3 hari, mana mungkin. Saudara, pikiran keyahudian adalah memang pikiran soal materi dan kesalahan-kesalahan. Karena itu Yesus mau mengatakan bahwa bukan soal materi. Tapi orang menganggap apa yang diteriakkan oleh Yesus adalah sesuatu yang fisik, yang material. Padahal yang Yesus maksudkan sebenarnya adalah tubuhnya yang nanti mereka tahu setelah bangkit. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mau mengatakan begini, jalan Kristus adalah jalan untuk merombak mental. Jalan untuk merombak sisi dalam diri kita.
Artinya apa saudara? Artinya yang mau dirombak, yang harus dikuduskan adalah diri kita sendiri. Itu yang Yesus maksud. Itu yang Yesus mau supaya kita merombak hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah kalau malam ini kita dibawa bukan hanya untuk mengintrospeksi diri, tetapi juga kita diajak untuk melihat keluar apa yang sudah kita buat. Dan ini yang mau dikatakan oleh Injil Yohanes dalam pembacaan kita, bahwa jalan Kristus adalah bagaimana menjadikan diri kita mengalami Kristus, yaitu bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran Allah dalam keyakinan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar tentang perikop ini, penginjil Yohanes sengaja menempatkan peristiwa penyucian bait Allah di awal pelayanannya untuk mau menonjolkan fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang, yang datang menyucikan ibadat manusia dan membuka pintu kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa pada malam ini, namun sebelum kita berdoa, mari bersama kita mendengarkan sebuah lagu.
Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kasih dan anugerah-Mu senantiasa kami nikmati. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hidup ini sungguh berkenan bagi-Mu. Malam ini kami berdoa Bapa, mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di wilayah 4 gereja Toraja. Mari Tuhan sertai mereka, lindungi mereka dalam segala gumul juang mereka. Biarlah mereka tetap sehat kuat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi seluruh jemaat-Mu ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus wilayah 4 gereja Toraja. Mari Tuhan bersama-sama dengan mereka, senantiasa beri hikmat-Mu bagi mereka. Sehingga mereka boleh mengangkat pelayanan ini dengan baik. Dan dari dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Pada malam ini kami berdoa Tuhan, mendoakan pelaksanaan sidang Sinode Am Gereja Toraja yang dimulai pada hari ini. Tuhan kiranya menolong semua yang melaksanakan, yang terlibat dalam sidang Sinode Am ini. Biarlah persidangan ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah keputusan-keputusan yang boleh diambil dalam persidangan ini Tuhan akan membawa gereja Toraja 5 tahun ke depan semakin lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sebagai persekutuan, dalam melayani baik di tengah-tengah gereja Toraja maupun di luar gereja Toraja. Berkati seluruh jemaat-Mu yang turut mendukung pelaksanaan ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga sertai kami malam ini Bapa. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman melalui sate malam pada malam ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Bongi melo lako kita solanasang.